Kita kembali lagi dengan Offside Duo setelah 10 hari ya? 10 hari, lumayan 10 libur hari dulu, musim mudik, istirahat. lebaran. Seperti kalian juga libur, gue sama Panji juga libur. Enggak. Dan kita kembali lagi fresh. Banyak yang dibahas ya, banyak pertandingan. Timnya Panji lolos ke final dan kemungkinan besar dapat trofi. Coppa Italia, amin ya. Lawannya cupu kan? Lawannya antara Vio atau Cremonese. Ya, Vio lah kemungkinan besar udah 2-0 Vio, soalnya ya. unggul kan. Ya, tapi harusnya bisa. Kalau nggak bisa ke laut aja. Barcelona ikut-ikutan kalah juga. Barcelona solider sama Madrid. Bapuknya minta ampun, tapi yang seru buat fans non Arsenal itu Arsenal dibantai. Jadi yang happy itu fans non Arsenal. Ya tapi sebenarnya pembantaiannya menurut gua nggak terlalu sadis ya. Sebenarnya bisa lebih tapi ternyata jauh. Ternyata babak pertama harusnya 6-0 iya itu. kan, ternyata secara angka ya sedikit luck aja sebenarnya. Luck banget, bukan sedikit luck banget tuh. Jadi kelihatannya nggak terlalu pembantaian menurut gue ya 4-1 dan Arsenal masih padahal udah 4-1 masih laki Arsenal ya. Iya, dan Arsenalnya menurut gue masih ngelawan di babak kedua, mencoba melawan. Babak kedua masih ngelawan. Dan City-nya agak sedikit lebih turun tuh di babak keduanya kan. Tapi ya inilah akhirnya kan memang overachieve-nya Arsenal menurut gue the race is over lah. Walaupun ada game-game kroco, walaupun masih ada Chelsea juga. Tapi sekarang lu tahu kan kenapa lu berkali-kali tanya ke gue apakah Arsenal akan juara? Jawaban gue nggak pernah gue bilang Arsenal juara. Benar, ya kan? Satu, kedua. Sempat lu pernah bilang yakin juara pas yang unggul 8 poin apa berapa poin tuh? Di DPI lu sempat tapi bilang. Enggak lah, setahu gue nggak pernah bilang yakin juara. Tapi intinya adalah, dan lu sekarang juga tahu kenapa gue bilang gue bukan fansnya Arteta. Dan kembali terbukti bahwa kalau lu kan selalu bilang kurang jam terbang. Oh iya, pengalaman ya. Sekarang gini, lu ketemu City-nya Pep udah berapa kali sebagai pelatih Arsenal? 4-5 kali? Ya sekitar itu lah. 5 kali 6 kali. Ya, 5 kali 6 kali. Musim ini 3 kali kan. Ya, dan lu nggak bikin perubahan. Nggak bikin sesuatu yang membuat Arteta aneh. Justru Pep yang berubah. Ya kan? Pep berubah sih. Kan lucu gini. Ngeri Pepnya. Standarnya pelatih adalah lu punya sistem, kalau berjalan lu nggak rubah. Ya. Sistemnya Pep berjalan, dirubah sama dia. Iya dong? Iya. Nah, gue bertanya, kenapa Pep merubah? Jawabannya untuk gue sih simple. Pep main dengan sistem kayak Arteta, 4-3-3 juga. Iya kan? Ya. Karena Pep tahu Arteta ini miskin taktik, jadi nggak akan berubah. Iya dong? Iya. 4-3-3 dan Pep tahu bahwa kalau dengan sistem yang sama, City pasti menang. Murni karena kualitasnya. Iya. Very small things. Dalam arti begini, ini contoh kedua. Pada saat membangun serangan, oke? Bedanya Arsenal, kenapa Arsenal susah pegang bola, City gampang pegang bola. Bedanya simple. City itu passing pada saat pemainnya lari. Ya. Jadi selalu dikejar, nggak dapat bola. Iya. Arsenal itu passing baru pemainnya lari. Iya. Tapi memang iya kan? Iya. Dan itu kena terus sama City-nya. Iya. Nah, itu perbedaan yang kecil yang untuk gue salah Arteta. Tapi gue gimana ya? Gue bisa iya dan tidak. Emang Arteta udah masuki masa 3 tahun, Arteta ada salahnya. Tapi menurut gue orang yang bisa ngalahin Pep dengan gayanya Pep juga tuh nggak ada coach menurut gue ya kan? Nggak ada gitu kan? Betul. Dan Arteta mencoba melakukan itu, ibaratnya dia melakukan dengan KW-nya kan? Nggak akan bisa gitu kan? Betul. Nah, ini kesalahan kedua. I mean, City ini bukan tim robot. Ya, mereka 4 kali kalah, 4 kali seri. Bisa kalah. 8 kali mereka nggak menang dari 30 match. Ya. Iya kan? Ya. Artinya, ini ada celah di sistem ini. Tapi tidak dengan sistem yang sama. Pernah nggak lo lihat musim ini Arteta main dengan plan B, plan C, plan D? Kalau pada saat nggak berjalan. Enggak. Sama. Cuma pemainnya doang nih rubah dia kan. Cuma pemainnya doang. Nggak ada. Ya, paling 15 menit terakhir Odegaard ditarik untuk stopper, main 5 back. Mundur, ya. Itu doang. Tapi itu dilakukan semua pelatih itu nggak ada hubungannya dengan kayak taktik atau enggak. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Ini perbedaan ketiga. Ini gue kasih tahu biar kalian pinteran dikit. Perbedaan ketiga. Lu lihat perannya
kerjasama antara Haaland dan Kevin De Bruyne. Haaland mundur, Kevin masuk. Haaland 2 gol itu berkat sistem seperti itu. Orang itu ya. Karena gampang sekali ketarik. Iya kan? Ya. Si Rob Holding ini IQ-nya kan cuma 25. Ngerti nggak? Ya, kapasitasnya mediocre ya. Jadi dikasih instruksi, lu cover Haaland, di cover Haaland. Ya. Man to man, nggak zona. Ya. Harusnya kalau dia pintar, sekali oke lah kebobolan. Ya, kedua kali, ketiga, karena berkali-kali dapat counter loh. Iya kan? Ya. Dia harus lihat, pada saat gue cover Haaland, pemain City yang lain di mana? Oh, ada Kevin De Bruyne ternyata jauh di depan situ. Mending gue cover zona, bukan man to man. Nggak bisa mikir. Ya. Lu lihat Jesus sama Odegaard. Jesus juga kerja keras. Siapa yang masuk? Kagak ada. Nggak ada. Odegaardnya malah deep banget ke belakang. Deep banget ke belakang. Nggak ada masuk. Siapa yang salah? Ya Arteta. Iya dong. Karena alasan seperti yang lu sebut tadi. Iya, nggak ada. Lu main dengan sistem yang sama dengan pemain yang KW. Nah, itu kan. Itu makanya menurut gua. Dan itu udah berulang kali, Ji. Makanya menurut gua sebenarnya Arteta salah dan tidak, Coach. Karena ketika dia mencoba mengikuti filosofi gurunya, ya dia harus... Ya itu, yang dilawan salahnya adalah dia lahir di zamannya Arteta, di zamannya Pep yang lagi jaya-jayanya, Coach. Menurut gua, even Klopp aja nggak bisa mencuri dominasi itu kan. Lu boleh meniru gayanya guru lu lawan tim yang lain. Lawan 36 match lu main kayak gitu. 2 match jangan main kayak gitu. Ya, tapi Pep sendiri kan dulu nggak pernah kan, Coach, nggak ada plan B-nya kan. Mainnya gitu mulu kan. Nah, Arteta kayaknya menurut gue mencoba idealis seperti itu juga. Pep main kayak gitu mulu. Tapi kualitasnya selalu di atas. Tapi juara terus. Ya karena ada Xavi, Messi, Bayern Munchen otomatis juara gitu kan. Dia bisa melakukan itu karena ada alasannya. Dia tetap juara. Lah ini, lu harus sadar pemain itu tuh mediocre. Kalau pemain lu butuh adaptasi, IQ-nya tinggi, wajar. Kesalahan keempat, pernah nggak dia terakhir-akhir ini kalau semua fit, rotasi pemain? Nggak pernah. Gabriel berapa kali terakhir itu jelek main. Kemarin juga jelek Gabriel. Jelek juga. Jadi kalau orang pada bilang Holding jelek, Gabriel jelek banget. Jelek banget. Bagusan Holding daripada Gabriel. Bagusan Holding kemarin kan. Martinelli nggak kelihatan. Bukayo Saka nggak kelihatan. Granit Xhaka dikantongin. Iya. Saka pusing. Kapan lu melakukan rotasi? Lu lihat Pep. Pernah nggak Kevin De Bruyne main terus? Bernardo Silva main terus, Gundogan main terus, dirotasi terus. Juga. Padahal ini pemain penting, iya kan? Apakah Arsenal bisa merotasi? Bisa. Lu punya Smith Rowe, lu punya Trossard, lu punya Jorginho, lu punya Reiss Nelson. Apakah itu salah Bukayo Saka, Martin? Enggak juga. Mereka udah jenuh juga, ngerti nggak? Karena nggak ada kompetitor. Dia beli Kiwior. Gabriel mau asal ancur-ancur, tetap dia akan main. Iya. Terlalu risky kan, Coach. Maksud gue, even Klopp aja kan nggak pernah ganti pemainnya gitu kan, ketika memang udah nemuin starting line Klopp, gitu kan. Bentar. Klopp itu tahun lalu. Klopp musim ini, pada saat ancur-ancuran itu sampai yang namanya anak muda itu siapa namanya? Harvey Elliott dipasang di sayap kiri loh. Oh iya. Curtis Jones masih di posisinya. Harvey Elliott dipasang di sayap kiri, saking stresnya. Iya. Tapi kan juga banyak cedera juga kan. Iya, karena nggak jalan, bukan hanya cedera, nggak jalan, dia ganti terus berapa kali. At least antar pemain ini ada rasa kompetitornya, berkompetisinya. Nah sekarang nggak fair terhadap terutama Smith Rowe, itu gue bilang dia tirikan. Kemarin main bentar doang ya? Iya. Akhirnya dikasih kesempatan main bentar. Sebelumnya kan fit aja dia. Situ Sugi gitu terus yang main. Iya kan? Iya, kemarin nggak main tapi itu. Apakah ini karena jam terbang? I don't think so. Ini murni egonya dia, kepala batunya dia, yang untuk gue bilang merugikan Arsenal. Arsenal kehilangan kehilangan peluang untuk jadi juara. Itu bukan karena match kemarin. 3 pertandingan sebelumnya. Karena 3 sebelumnya. Itu juga. Kehilangan 6 poin. Di mana mereka punya peluang besar untuk kemarin setelah 2-0 selesai. Gue live komen kan. Di mana views gue lebih banyak daripada lu yang live gratis. Mana gue enggak. Gue di rumah. Bukan lu. Bukan Abrar Gary. Abrar Gary. Oh, pantesan gak ada yang nonton. Gue di rumah. Gue kira malu. Enggak.
apa namanya? Gue bilang di situ, lu kehilangan poinnya bukan lawan City. Lawan City itu gue selalu bilang lu calculated loss. But it's just 3 points. Lu kalah lawan City 2 kali, sisa 36 pertandingan lu menang. Lu yang juara. Bukan City. Minimal Southampton sama siapa lagi? West Ham. West Ham lah. Itu menang. Kalau yang Liverpool gue masih kadang-kadang Liverpool ngeri ya. Masih wajar. Seri padahal 40 menit itu nggak dikasih napas Liverpool, ya kan? Nggak diterusin. Lawan West Ham 4 poin. Nah, itu yang West Ham sih. Lu kalau 4 poin sekarang selisih 2 poin. Masih bisa. Tambah 4 6 poin. Kurang dua pertandingan, kalau itu 2 menang, poinnya sama. Apalagi kalau mereka ada keplesetnya lagi, ngerti nggak? Jadi salahnya itu di situ, bukan lawan City. Ya tapi kan ini coach, dia kesalahannya kan progres kan. Lo udah overachieve, Arsenal kan musim ini udah overachieve. Jadi hanya kurang mentalitas dan juga kualitas sedikit. Gini ya. ini gue pribadi ya. Gue itu paling benci kalau dikasih target. Ya, oke. Ya, tapi kan ekspektasi lo 4 besar. Enggak. Ekspektasi gue adalah memberikan semaksimal mungkin apa yang lu bisa. Dan lu tahu, lu masih inget kan, tahun lalu Piala Dunia, target gue mencapai berapa juta endorse. Tahu. Dan itu berkali-kali lipat kan. Ya, sekarang lebih. Gue dapatnya, iya kan? Karena gue nggak pasang target. Kalau gue pasang target, gue dapat target gue leha-leha. Enggak. Lu harus nggak ada target, tapi berikan semaksimal mungkin. Ini juga. Lu udah berada di atas loh sampai bulan Mei. 32 pertandingan sampai bulan Mei. Lu berada di atas. Kapan Arsenal berada di atas sampai bulan Mei? Tinggal berapa match lagi? Nggak pernah. Jadi buat apa lu pasang target? Untuk gue bullshit kalau bilang, oh ya, kita overachieve, kita target 4 besar. Kan tapi lu bilang sendiri gitu di awal. Dari awal iya, enggak. Kan? Gue bilang dari awal tidak ada satu fans Arsenal yang menyangka Arsenal. Ya berarti kan overachieve dong itu, dari ekspektasi kan. Betul. Over expectation. Iya. Jadi kalau fans Arsenal nggak juara kecewa, untuk gue agak aneh. Itu nggak bikin gue kecewa. Yang bikin gue kecewa adalah semua itu ada di tangan lu. Ya itu yang bikin lu lepas, kan? Iya. Bukan juara atau enggak. Lu punya peluang besar. Momentumnya dilepas. Nasib lu itu di tangan lu lepas. Itu yang bikin gue marah. Kalau lu tetap bermain, lu berusaha lah. Contoh West Ham, lu unggul 2-0. Oke? Lu press, habis itu lu mundur. Kan tolol itu. Liverpool sama. Kasusnya West Ham Liverpool sama. Kalau lawan Southampton ketinggalan dulu, dia yang kejar. That's okay, tapi lu nggak pasang Fabio Vieira dari awal. Ngerti nggak? Yang nggak ada fungsinya sama sekali. Baru kemarin dia nggak dimainin. Ya tapi jadi terlalu banyak kesalahan yang gue bilang, lu tidak memanfaatkan momentum. Tapi menurut gue kesalahan itu masih lumrah coach, karena ini pemain squad ini baru jadi musim ini coach, kan dia masih 2 musim pertama coba-coba. 1,5 Iya masih coba-coba kan. Bukan mencoba, menerapkan sebuah sistem di mana pemainnya, mayoritas dari pemainnya kecuali Zinchenko sama Gapsus berusaha untuk adaptasi. Ya karena Zinchenko sama Gapsus adalah pemain pinter. Langsung dapat dapat nyetel. Terus kedua, Ben White. Ben White itu di kanan itu hancur-hancuran. Kalah speed, kalah segalanya. Dia itu kan center back. Kenapa lu nggak pasang center back? Lu pasang Thomas Partey back kanan, lu pasang Jorginho, semua di posisinya. Thomas Partey kan bisa main di back kanan. Ngerti nggak? Nggak dia lakukan. Karena dia udah stuck, ini 11 pemain gue main seperti ini, gue mau seperti ini. Nggak bisa, Ji. Idealismenya masih... Kenapa nggak bisa? Karena seperti yang lu bilang, pemain itu tuh pemain City KW2. Iya. Ya itu coach, gue gimana ya, gue mau menyalahkan Arteta juga, iya salah besar, cuman ya banyak pelatih yang nggak bisa mengalahkan Pep Guardiola dalam long track running marathon kayak gitu. Gue tidak bahas menang kalah. Iya nggak, maksud gue dalam competition-nya kan, maksud gue kan dia dalam maraton dia harus juga memikirkan rotasi, harus memikirkan track jangka panjang untuk memikirkan pemain paling bugar yang mana. Mungkin Fabio Vieira lebih bugar dibanding pemain-pemain lainnya. Enggak, Emil Smith Rowe lebih bugar. Enggak pernah dipakai. Ya buktinya nggak, itu yang gue nggak ngerti. Apakah tiba-tiba, padahal Emil Smith Rowe yang ngasih nomor 10 dia kan? Yang ngasih kontrak baru kan? Nah itu yang menurut gue. Karena dia malu kalau dia belinya flop lagi.
Tapi kan murah, nggak terlalu mahal sih Vieira itu kan. 25 Ya, mah ada. Nggak mahal lah. Iya tetap aja. Yang satu lagi kan dipinjemin siapa tuh yang Dia orang tuh sering Portugal beli, atau Brazil. dia beli Tavares, Lokonga, Pablo Mari, Cedric dijual akhirnya. Banyak pemain yang dia lihat yang flop. Di situ dia malu kalau gue bilang. Makanya dia nggak pakai yang ada, dia pakai pemain yang menurut dia bagus. Ini Arteta ini 11-12 sama Xavi, nggak bisa lihat pemain. Tapi bedanya main bagus. Kalau Xavi main jelek, tapi juara. Tapi juara karena kualitas pemainnya. Ya, itu maksud gua. Kalau seandainya di La Liga ada City, mungkin beda cerita. Ini bedanya kan di La Liga Madridnya lagi jeblok juga. Ya tapi itulah si Gajah akhirnya turun dari puncak kena arus. Belum. Oh ya belum, tinggal nunggu seminggu lagi. Jangan mendahului fate. Okay. Tinggal kena arus balik puncak, orang pada mudik balik, jadi kena arus balik, kena macet dulu ya. Anything can happen. Tapi sekali lagi gue nggak menilai Arteta adalah pelatih yang gagal ya, karena dengan skuad yang sekarang, gue yakin semua fans Arsenal gagal sih enggak ya. Tapi gue juga tidak melihat, kan gue bilang kemarin. Kita harus akui bahwa dia berhasil membuat tim ini bermain bagus. Ya. Tapi gue juga tidak melihat dia adalah pelatih yang bisa angkat Arsenal ke next level. Yang bisa bersaing dengan Liverpool, bisa bersaing dengan City. Ya, opsinya nggak ada. Opsinya siapa lagi coach menurut lo? Dia itu dikasih duit untuk beli pemain. Tapi masalahnya beli pemainnya bapuk. Nah, itu scoutingnya. Tapi kan memang dia kan beli pemain juga ada rekomendasi dari Edu juga. Dia itu punya hak pul untuk veto rights. Kalau dia nggak mau, nggak akan dibeli itu pemain. Dan jadi dia bertanggung jawab. Opsinya ada, Nagelsmann namanya. Itu lebih parah lagi. Gue lebih percaya Nagelsmann daripada... Enggak. Gue sih menilai Arteta layak diberi kesempatan lagi karena mungkin dengan tambahan pemain lebih berkualitas. Lawak lagi tahun depan. Gue nggak yakin tahun depan bisa runner up. Itu gue juga. Tapi minimal kan mainnya bagus. Enggak. Lu selevel. Kalau Southampton, West Ham, gue masih paham. Lu selevel Arsenal, selevel MU, selevel Chelsea, main bagus menang. Sesimpel itu. Nggak segampang itu kan, Coach. Emang nggak gampang. Idealismenya... Emang nggak gampang. Kalau gampang, Ole udah jadi juara. Faktanya enggak. Ya nggak mungkin lah. Orang Klopp aja cuma sekali. Gimana yang lain? Mourinho cuma sekali kan. Maksud gua... Tapi Klopp pun ada alasannya. Apa itu? Dia nggak disuplai dengan pemain yang bagus. Ya, gitu. Tapi kan sekarang buktinya Real Madrid nggak ngebet ngincer dia. Barcelona nggak ngebet ngincer dia. Berarti kan ada dia itu nggak bisa ngincer Klopp. Nggak mau keluar. Ya iya, makanya kan. Dan dana yang diberikan dari klub ke Arteta itu jauh lebih besar daripada ke Klopp. Klopp lebih parah lagi kasusnya. Itu pun dia masih bisa survive. Iya, tapi sekarang ngerasain mentok kan. Ujung-ujungnya kalau pelatih bagus nggak dikasih duit, sama bohong aja bohong. Nah sementara apalagi pelatih nggak bagus nggak dikasih duit. Nah masalah Pep Guardiola itu menurut gue adalah pelatih yang menurut gue the best coachnya Pep Guardiola sekarang kan. Terus ditambah udah bertahun-tahun manajemen yang bagus, Siki dan lain-lain sevisi, uang Arab pula. Jadi menurut gue udah siapapun yang berkompetisi sama Pep sama City, nggak akan ada bisa. Makanya gue bilang, jangan mengalahkan City, tapi memenangkan sisa pertandingan. Itu kan, jadi emang seninya di situ. Ya makanya ujung-ujungnya yang bisa ngalahin Pep tuh biasanya yang ada bisa main pragmatis sedikit kan, Mourinho. Kalau kayak Klopp kan juga nggak tipikal position semua kan, lebih banyakin transisi reaction football juga kan. Reaction football. Oke, ini dari Arsenal sama City masih menarik, tapi kelihatannya emang race is over. Akhirnya Arsenal jatuh juga walaupun masih ada peringkat 1 dengan sisa 2 pertandingan. Tapi sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yang satu ini melewat. Pakai Next Parabola. Yakin nih bukan piring, kecil banget. Instalasi mudah, kualitas gambar jernih, gratis 100 channel terlengkap. Pakai Next Parabola, jadi maksimal. Ya, sekarang bisa nonton live pertandingan olahraga dengan kualitas high definition mulai dari BRI Liga 1, Premier League, Champions League, tenis, volley, hingga NBA via Next Parabola yang dapat menjangkau semua daerah di Indonesia serta instalasinya mudah. Mumpung lagi ada promo berkah Ramadan spektakuler di bulan April, kalian bisa dapatkan diskon 20.000 untuk berlangganan paket premium sport 30 hari tuh. Mumpung masih bulan April tuh. Mumpung walaupun Ramadan udah beres, tapi masih ada paket Ramadannya sampai bulan April beres tuh. Ya, dan bukan hanya sport ya, juga ada film dan lain-lain. Dan kalau lu mau nonton banyak sport, lu penikmat kayak gue, lu harus ambil Next Parabola karena mereka paketnya itu komplit banget. Ada apa aja sih? Ada macam-macam ya, tapi yang kalau kalian belum pakai Next Parabola,
beli dan aktivasi receiver sekarang, gratis nonton olahraga ternama selama 1 bulan dan 1 tahun bebas nonton movies dan series terbaik. Pakai Next Parabola dan beli paketnya sekarang untuk keluarga di rumah. Linknya ada di deskripsi ya. Nonton bola, ingat apa coach? Ingat Next Parabola. Nah, nonton bola, ingat Next Parabola. Chelsea dulu coach. Chelsea. Gue nggak ngomongin hasilnya ya, karena ya udah Lampard menurut gue udah harus di stop. Ini nggak bisa dilanjutin terus. Gue nggak ngomong, gue setuju nggak ngomong hasilnya. Tapi karena hasil dengan permainan beda ya. Tapi yang gue pertanyakan, lu main dengan sistem sama pas lawan Madrid. Ya. Yaitu you have to win, tapi lu pasang 1 striker. Kemarin bahkan 1 penyerang. iya ya. Cuma Sterling. Di belakang Sterling, Gallagher sama Kante. Lu harap kedua pemain itu cetak gol. 6 gelandangnya banyak banget ya. Sterling aja bukan striker murni kan ya. Itu udah bukan striker murni, satu-satunya pula. Ngerti nggak? itu parah banget sih. Pemain-pemain mahalnya dicadangin. Lawan Madrid juga gitu. Ini gue nggak habis pikir sama Lampard ini. Dan kembali lagi Lampard, Potter 11-12. Gue nggak ngerti apa yang mereka lihat di Gallagher ini. Iya ya, gue juga nggak ngerti. Dan akhirnya di awal babak kedua baru dua penyerang lagi masuk, Auba sama Mudryk. Iya kan? Ini akhirnya berubah tuh. Tapi I mean, this Chelsea is going nowhere. Tapi menurut lu kenapa sih coach pelatih nggak ada yang si Nagelsmann sama si Enrique akhirnya nggak begitu interest sama peluang ini? Maksudnya kan Chelsea akan disupport gitu kan? Yang dilakukan oleh Chelsea sama di perusahaan biasa itu sama. Ya. Gue dulu profesional waktu di Belanda. Perusahaan juga gitu. Ya. Gue punya ada 1 job, gue ambil beberapa pemain, lu presentasi. Ya. Oke. Seorang profesional yang hebat, yang tahu dia banyak perusahaan model, dia nggak melakukan itu. Dia coba cari headhunter. Dia yang ngincar ya. Lu tolong cari gue perusahaan, gue yang milih perusahaan mana. Iya ya. Kalau pelatih hebat biasanya begitu ya. Pelatih hebat begitu. Nah, artinya dengan sistem seperti ini, di mana pelatih diadu presentasi, lu yang hebat-hebat udah out. Karena pelatih kayak Enrique, Nagelsmann, sejelek-jeleknya mereka pasti dapat klub. Iya, benar. Iya kan? Ya. Nah, Todd Boehly merasa dirinya hebat, Chelsea merasa dirinya sekarang besar. You are nothing, lu cuma punya duit. Di mana kemungkinan besar lu nggak boleh beli pemain lagi karena lu harus. Nah, feeling gue, mereka bilang, ini pemain gue. Lu boleh jual beberapa, kan yang baru banyak kan. Tapi harus maksimalin yang kontrak panjang-panjang tuh 8 tahun. Tapi target juara Champions League sama juara Liga. Kasarnya begitulah. Tapi yang hebatnya itu punya harga diri. Mundur. Itu kan. Yang nggak punya harga diri kayak Pochettino. Dalam arti, ya kalau gue nggak berhasil dipecat, gue masih dapat duit. Iya, itu karena kompensasinya. Karena Pochettino tahu kalau gue di sini gagal, kemungkinan besar gue nggak dapet job di klub besar lagi. Karena dia fail juga di PSG. Tapi jarang ya, maksud gue kayak City, MU, Liverpool gitu, kayaknya gue jarang dengar ada istilah pelatih ngantri untuk presentasi. Emang? Ya kan? Terakhir gue ingat Arsenal yang Emery kan, katanya presentasinya bagus ini kan klub Chelsea kok dulu nggak pernah begitu gitu. Dia biasanya suka pelatih, ambil pelatih gitu kan. Betul. Dan dia suka satu pelatih, dia yakin langsung diyakinin. Sikat gitu. Bahwa pelatih ini harus ke kita. Whatever it takes. Ya kembali lagi kayak kelola perusahaan. Iya, jadi kayak cupu gitu loh. Jadi kayak klub mediocre loh anjir. Si Todd Boehly ini merasa dia punya kelola ini kayak Apple. Apple butuh direktur marketing. Terus dia umbar-umbar, kita butuh direktur marketing. Banyak CV masuk, dipilih siapa yang terbaik presentasi. It doesn't work like that. Karena pelatih bagus itu langka. Iya benar. Jadi lu nggak bisa treat industri sepak bola itu kayak perusahaan. Dan kalau misalkan lo ngincar pelatih kan harusnya lo udah ngikutin filosofinya kayak gimana, cara dia menerapkan manajemennya kayak gimana, harusnya minimal udah ada risetnya. Betul. Kan. Nggak mungkin dengerin presentasi. Kecuali lu butuh direktur marketing. Nah, lu bisa cerita. kayak begitu. Karena direktur marketing sabrek. Iya kan? Pelatih hebat itu langka. Iya, gua nggak habis pikir. Maka dari itu Pochettino ya gue ketawa aja. Good luck aja. Ya kalau ya berarti kan pemain-pemain bintang aja kayak Zlatan gitu, I don't do casting, I don't do trial gitu kan. Ya masa lo pelatih besar lo jangan Zlatan, I don't do casting juga. Kan maksud gua. Orang coach masih ini tapi harus casting enggak, thank you. Orang udah pengalaman. Lu ambil gua atau enggak? Iya kan? Karena
ibaratnya kan lo cuma jadi opsi jatuhnya kan. Iya. Kalau ini kan aneh menurut gue, sekelas Chelsea menjadikan 3 orang jadi opsi gitu. Ternyata orang punya duit nggak selalu pinter. Nah, buktinya Chelsea. Dan Pochettino katanya niat banget ya, sampai katanya dia nih gue sendiri nggak pakai agen biar Chelsea nggak Karena mahal dia banyak jobless. komisi agen. Iya makanya. Reputasi Pochettino Habis di PSG. itu drop. Di PSG habis. Setelah dia keluar dari Spurs itu drop. PSG masih oke lah. Prestasinya bagus di Spurs lah. Oh iya. Final Cuma maksud gue Champions League. puncaknya kan harusnya di PSG kan. Iya, Karena harusnya. Dia menangani bintang-bintang Iya. mahal gitu kan. Di situ kan kelihatan kelemahannya dia. iya. Dia nggak bisa menangin ruang ganti. Taktikalnya juga jelek di situ di PSG. Taktiknya juga jelek, nggak kelihatan betul. Nah sekarang dia harus angkat dirinya sendiri. Ada ini Chelsea, Iya. ya kan? Ngerti nggak? Iya. Dan Chelsea kan tetap punya nama. Iya. Nggak tahu sampai kapan ya diambil. Dari mundurnya Enrique Nagelsmann itu kan udah kelihatan. Itu udah aneh sih menurut gua. Lu udah kelihatan cara lu salah. Iya. Iya, bikin pelatih besar tuh males. Iya. Ayo gua ngambil lu. Lu buka job function, terus lu berharap pelatih bagusnya lu siapa gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Itu sih menurut gua Chelsea bener-bener manajemennya tuh berantakan banget ya, udah dari pelatih nggak mau, pemain didatengin asal, terus mencat pelatih sembarangan, milih pelatih sembarangan, ada Frank Lampard. Sekarang kayaknya udah kena ruwat, harus diruwat dulu sampai kutukannya hilang semua. Ini kita harus bahas banyak ya, Inter ada Barca, tapi kayak waktunya nggak cukup, coach, udah lewat 20 menit. Ntar over durasi dan juga waktu gua udah habis mau kejar ganjil genap. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, sampai ketemu di episode 2 ya coach. Kita tunggu apakah Arsenal masih bisa menang pertandingan selanjutnya atau udah kena mental dan udah bakal makin drop dari poin ini. Gue sih pasrah sama pelatih. Thanks for watching. Sang gajah akhirnya turun. Return of the King City. Gue harus salut sama City 3 kali gelar juara Liga berturut-turut. Sampai ketemu. Bye-bye.